Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Ya, senang banget Mas Bre ketemu lagi sama kalian yang udah pada nungguin. Insya Allah ya nungguinnya. Hari ini kita mau buat sup matahari. Ini sup khas Solo ya, setahu Mas Bre ya. Dan biasanya tuh disajikan di acara-acara kayak wedding kayak gitu. Jadi buat kalian yang belum pernah tahu dan penasaran bagaimana cara buatnya, yuk langsung aja. Ya, ini kita siapkan di sini. Ini ada dada ayam. Dada ayam ini masih ada tulangnya, sekitar 400 graman gitu ya. Kemudian nanti kita pisahkan antara dada sama daging sama tulangnya. Karena nanti tulangnya bakal kita pakai untuk kaldu, untuk buat kuah sopnya ya. Kayak gini. Kalau misalnya kalian mau beli yang dadanya bagian dagingnya aja, kalau bisa kalian minta tulangnya juga ya, supaya ada kaldunya kayak gitu, supaya bisa untuk jadi buat stok atau kaldunya ya. Nah, ini masih dagingnya sekitar 270 gram. Kemudian kita akan buat kulitnya dulu ya, itu nanti dipakai untuk buat isiannya. Ini kita akan buat kulitnya dulu. Ada 2 butir telur, kemudian Mas Bri tambahkan air sebanyak 50 ml sama 1 sendok makan terigu ya. Diaduk dulu ya, supaya terigunya itu larut dengan air, lalu tinggal kita gabungkan seperti ini. Nanti kita akan pakai ini untuk buat kulit dadarnya ya, karena sop pelangi itu kan ada yang untuk bentuk pelanginya, sop pelangi sop matahari ya, kan ada yang buat bentuk mataharinya itu, bisa sampai apa lagi ya. Ini kita tambahkan 1 sendok makan minyak, kemudian Mas Bri tambahkan sejumput garam ya, supaya rasanya tuh nggak tawar, jadi ada rasa asinnya dikit gitu. Dikocok sampai merata ya, benar-benar merata. Ya, kita siapkan di sini Mas Bri pakai teflon, diameternya sekitar 20 cm, karena kita buatnya nggak terlalu besar ya. Cuman ini kita akan buat sampai pinggir-pinggirannya gitu. Jadi jatuhnya ya 20 cm lebih. Kalau misalnya kalian ada yang teflon 22 atau 24 juga bisa. Ini gunakan api kecil ya, ingat ya, api kecil, karena supaya nanti kulitnya itu halus. Kalau misalnya apinya agak besar tuh biasanya dia bakal kayak bolong-bolong gitu ya, gak bagus. Jadi pastikan kita gunakan apinya api kecil aja. Agak lama nggak apa-apa, tapi nanti hasilnya bagus gitu ya. Ya, ini kita buat semua kulitnya. Untuk komposisi takaran ini ya, ini jadi sekitar 5 kulit ya. Ya, kita akan buat isiannya. Ini tadi daging ayam yang udah kita pisahkan ya, kita potong-potong. Ini nanti kita akan haluskan. Ini Mas Bri pakai bantuan chopper. Kalau misalnya kalian nggak ada chopper, kalian bisa cincang ya, cincang halus gitu ya, pakai pisau atau pakai golok gitu ya, kayak gini. Kemudian kita tambahkan juga ada bawang putih, ini 2 siung aja bawang putih. Kemudian Mas Bri tambahkan juga ada tepung sagu ya, tepung sagu, atau bisa diganti dengan tepung tapioka atau kanji itu ya. Kemudian Mas Bri kasih sedikit garam dan juga lada bubuk ya. Lada bubuk ini sekitar setengah sendok teh. Ini Mas Bri ladanya tuh yang lada butiran, Mas Bri tumbuk gitu ya, jadi rasanya tuh lebih strong. Dan juga ada kaldu bubuk, ini Mas Bri tambahkan minyak sekitar 2 sendok makan, dan juga 1 butir telur ya. Untuk video masukin telurnya itu ke skip tapi kita tambahkan 1 butir telur, ingat ya, 1 butir telur. Kemudian tinggal kita chopper ya, dihaluskan kayak gini. Nanti ini untuk isiannya ya, jadi isiannya nanti ada sayur sama ini sama daging ya. Untuk isian sayurannya ya, di sini Mas Bri pakai wortel, buncis, kemudian ada jagung manis, sosis, sama ada jamur kuping ya, yang potong kecil-kecil gitu. Biasanya kasih kacang polong, cuma kacang polongnya Mas Bri skip, Mas Bri ganti dengan buncis.
Ya, ini tinggal kita tata. Ini Mas Bri pakai alat bantu, bisa pakai mangkok kecil gitu ya. Hati-hati ya kalau kena pinggirannya tuh nanti sobek takutnya kulitnya. Di bagian tengah ini Mas Bri kasih sosis. Bisa kalian ganti dengan telur puyuh juga, kadang ada yang pakai telur puyuh gitu. Kemudian irisan jamur kuping, kemudian jagung manis yang udah dipetili gitu ya. Kalau jagung manis Mas Bri lebih prefer dipetili bukan diserut ya. Jagung manis, wortel sama buncis ya. Dan terakhir itu kita tambahkan ini dagingnya tadi yang udah kita haluskan. Mas Bri kasih sekitar 2 sendok ya, 2 sendok itu. Ini bisa untuk jadi ide usaha juga. Jadi buat kalian yang mau tahu berapa harga jualnya bisa langsung cek di kolom deskripsi ya. Jadi jangan nanya-nanya lagi. Oke. Ya tinggal kalian tutup gini. Ya, diusahakan rapat ya. Seperti ini. Lalu kita akan kukus. Ini dikukus kurang lebih sekitar 25 menit ya. Ditata kukusannya itu Mas Bri kasih daun pisang supaya nggak lengket. Ini kita kukus selama 25 menit dan kukusannya dikasih ini ya, dikasih lap supaya uapnya itu enggak jatuh ke bawah. Ya, ini kita siapkan ada bawang putih. Ini Mas Bri haluskan dengan sedikit garam. Kita akan buat kuahnya ya. Kita siapkan di sini. Ada 2 sendok makan minyak. Dipanaskan, kemudian Mas Bri tambahkan bawang bombay. Ini bawang bombaynya nih dari 1 buah itu kita potong separuhnya, dicincang kasar seperti ini. Jadi setengah bawang bombay ya. Ini ditumis sampai harum. Kalau udah berbau harum, kita tambahkan tadi ya bawang putih yang udah kita ulek. Tinggal ditambahkan gini aja. Lalu kita tambahkan air ya. Ini airnya Mas Bri kasih totalnya sekitar 1 liter. Jadi per porsinya nanti dapatnya sekitar 200 ml gitulah ya. 200 ml kurang dikit gitu. Dan ini kita tambahkan tulang dari ayam yang udah kita filet tadi ya. Kayak gini. Kalau udah mendidih ya, kita tambahkan seasoning. Lada bubuk ya, Mas Bri tambahkan lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian Mas Bri tambahkan juga di sini ada sedikit garam ya. Dan juga sedikit kaldu bubuk ya. Dan kita juga tambahkan ada pala. Ini palanya sekitar seperempat bubuk pala. Jadi rasa palanya itu lebih dominan ya. Jadi pala sama lada rasanya itu ada rempah dari palanya sama panas anget dari ladanya. Kemudian ini kita tambahkan daun bawang, mirip-mirip sop buntut lah rasanya. Sama ini Mas Bri tambahkan gula pasir dan jangan lupa dicek rasa ya. Kalau udah oke, terakhir tinggal kita tambahkan daun seledri. Ya, kayak gini aja udah selesai. Untuk kuahnya tuh bisa kalian saring atau enggak, itu terserah kalian. Nah, ini udah sekitar 25 menit. Kita bisa buka. Kemudian ini Mas Bri tunggu sampai dia agak dingin ya. Sampai agak dingin. Nah, ini udah ditaruh di mangkok. Kita akan buat mataharinya ya. Pakai pisau yang yang landep ya, yang tajam ya. Kayak gini. Ya. Nah, ini kalau misalnya pisaunya kurang tajam agak susah. Ini kalau misalnya kalian mau pakai untuk jualan, kalian bisa taruh di kayak tempat tin wall itu, atau misalnya kalau mau versi yang ekonomis kalian bisa pindah di tempat mika ya, mika plastik gitu ya.
Dan ukurannya itu tinggal kalian sesuaikan aja. Kalau misalkan mau buat yang lebih ekonomis ya kalian buat ukurannya itu lebih kecil gitu ya. Tinggal kalian buka seperti ini. Dan ini kita bisa lihat mataharinya sudah bersinar ya. Dan matahari udah bersinar, tinggal kita siram dengan air supaya dia supaya lebih berkembang ya, lebih berkembang. Ini kalau di tempat-tempat kayak wedding ya, itu kalau sekarang tuh kayaknya udah jarang Mas Bri lihat. Kebanyakan tuh orang pakainya supa-supa. Supa-sup. Padahal ini juga nggak kalah enaknya loh. Yakin, enak, seger pokoknya. Tinggal kita kasih itu taburan berambang goreng. Pas banget kalau misalnya jualan ini kan pas musim dingin nih ya. Sore-sore itu kalau di Semarang sekarang hujan terus. Jadi ini pas banget, anget-anget seger kayak gitu. Ya, kayak gini ya. Pokoknya enak lah. Jadi buat kalian yang mau recook ini bisa banget. Ya, terima kasih banyak yang udah nonton sampai ending, sampai akhir. Dan buat kalian yang baru aja gabung ke channel Mas Bri juga ucapin terima kasih. Dan jangan lupa bantu channel ini berkembang ya dengan cara subscribe. Karena subscribe itu nggak bayar, tinggal klik sama klik juga tombol lonceng. Jadi kalau misalnya ada video-video baru kalian nggak bakal ketinggalan. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.